Ibu sekalian. Pagi Bu Lingga. Iya, selamat pagi juga. Dan diiringi pujian rohani yang menurut saya sudah menghiasi hati kita semua. Saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kaulah harapan dalam hidup kami. Biarlah pagi ini kami memandang wajah-Mu, kami memandang karya salib-Mu dan kemuliaan-Mu akan nyata tampak di dalam kehidupan kami. Sebab kami adalah orang-orang yang mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Maka kami percaya apa yang kurang dalam kehidupan kami, Engkau sudah lebih dulu tahu. Kami percaya Tuhan, kerajinan kami kalau tidak kendor, maka tidak akan sia-sia. Untuk itu kami percaya apa yang menjadi jerih payah lelah kami, bagi kami bukanlah sebuah jerih payah dan kelelahan. Tapi ini adalah bagian dari cara kami untuk menunjukkan dan membuktikan tidak ada yang lebih penting dan menjadi prioritas dalam hidup kami kecuali mencari wajah-Mu di pagi hari sebelum kami memulai hari kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami beriman hanya di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin dan kita beri tepuk tangan meriah untuk Allah kita yang hadir di tengah-tengah kita, saudara. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, langsung saya akan mengajak kita semua untuk menaikkan sebuah perkataan iman dalam bentuk pujian ya. Kalau ini kita perkatakan dengan sungguh-sungguh, maka ini adalah sebuah doa yang akan menjadi bukti nyata bahwa apa yang kita perkatakan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat semua di sekeliling kita mengatakan, bagaimana mungkin, rasa-rasanya mustahil, mari kita naikkan pujian ini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga.
Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh haleluya, aku mau berkatakan dengan imanku bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Mari angkat tangan semua yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kita yang heran. Katakan dengan iman saudara, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Apapun yang terjadi, kami percaya ku diangkat dan sama-sama yang percaya, amin. Amin. Tepuk tangan ya, haleluya. Katakan puji Tuhan, aku percaya. Ya saudara, keadaan hari-hari ini selalu mengatakan, nggak mungkin, bagaimana. Ini satu hal yang mustahil di atas yang mustahil, kata gitu. Tapi apapun itu, mustahil kayak mustahil kayak mustahul kayak, bagi kita orang percaya, Tuhan kok yang berperang ganti kita. Amin. Tuhan sendiri yang akan mencukupi semua kekurangan kita. Orang sebelah bilang, aduh hari ini susah. Terus saat kita mengatakan, nah kita percaya bahwa Tuhan punya rencana.
Biasanya orang yang nggak percaya sama Tuhan pasti ngomong gini, ya Tuhan isi Tuhan, kita ya kita, kalau nggak ada usaha sama juga bohong. Padahal mereka lupa dengan tidak sepakat atas apa yang sedang kita alami atau sedang dialami, sebenarnya itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah, saudara. Karena apa? Karena itu di luar dari mata kita secara jasmani. Ngelihat dompet makin tipis, badan makin nggak enak, kekuatan makin melemah, keadaan situasi belum kondusif di dalam rumah. Lalu apa yang harus saya percaya? Nah, untuk melakukan percaya saja atau memutuskan untuk tidak mendengar apa kata orang itu pekerjaan yang berat, saudara. Jadi jangan pernah katakan orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan atau yang setiap hari berdoa, yang mungkin memang belum banyak yang dilakukan, itu seakan-akan memang orang pengangguran dan tidak ada manfaat. Mereka lupa untuk percaya tanpa harus melihat seperti kenyataannya, itu tidak mudah. Jauh lebih mudah ketika percaya karena melihat apa yang dilihat oleh mata. Kalau ini kan buktinya belum kelihatan, tapi dasarnya itu sama seperti kita yakin bahwa Tuhan tidak akan mungkin mengizinkan kita kekurangan. Amin. Tuhan kita tidak akan mungkin memberi kita batu saat kita minta roti. Sehingga saudaraku yang terkasih, hari-hari ini memang orang percaya semakin masuk dalam ujian iman, ya. Dan biasanya ujian iman itu diuji melalui kata-kata yang didengar oleh, mulai dari pribadi yang disebut sebagai sentimen si iblis. Apa yang dilakukan sentimen si iblis? Intimidasi, saudara. Ikut Tuhan bukannya makin sehat malah makin sakit. Nah, itu biasanya begitu. Ikut Tuhan pelayanan bukannya makin benar makin ngaco hidupnya. Udah deh, gak usah pelayanan deh. Kadang-kadang bukan kita dengar suara iblis, kitanya yang bersuara seperti iblis. Padahal saudaraku, yang perlu dilakukan adalah contoh seperti saya manusia, sebagai orang tua. Memang sulit untuk membentuk dan membangun anak-anak untuk bisa bangun pagi. Tapi saya selalu bilang, selama orang tuamu masih ada, selama itu pula kami akan terus membentuk kalian untuk bangun pagi. Kami akan bentuk kalian untuk tidak terpengaruh, yang sana aja gak bangun, ngapain saya bangun. Karena saya selalu mengatakan, kalau kamu menjadi pribadi seperti itu, kamu tuh gak ada apa-apanya, gak ada sekuku-kukunya. Karena apa? Semua kayak begitu sama. Dan itu biasanya mudah diprovokasi, mudah diintimidasi. Tetapi kalau kamu punya prinsip, disitulah kamu mampu untuk menunjukkan kamu punya integritas. Dan itu melalui apa? Saya, Bapak Ibu, ya. Dulu saya seperti itu. Yang sana aja belum tentu bangun pagi pendeta ini gitu. Ngapain saya bangun pagi-pagi baca Alkitab? Belum tentu juga gitu kan, mereka juga ini. Tapi setelah saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dibentuk melalui perjalanan Holy Land dan berkali-kali menghadapi ujian iman sampai hari ini juga. Dari yang sentimen iblis mengatakan, kamu gak akan bisa, kamu gak akan berhasil, kamu gak akan berubah. Saya sudah buktikan, saudara, memang berat dan butuh waktu. Nah, ini yang mau Abuna bagi. Karena saat mental jatuh itu gak mudah untuk bangkit. Saya akui, mental seorang suami jatuh itu bangkitnya susah loh. Mental sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala itu jatuh, bangkitnya sulit. Mental sebagai atasan, mental sebagai seorang ayah jatuh, itu bangun, gak usah bangkit, bangunnya susah. Nah, tetapi saudara, hari ini mari kita telusuri kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi ini menegaskan bahwa mulai dari perjanjian lama hingga perjanjian baru menunjukkan bahwa kuasa dan perkataan Allah tidak pernah berubah, namun berlaku di segala zaman, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada satu orang manusia pun di bawah kolong langit ini yang berhak mengklaim bahwa perjanjian lama tidak relevan dengan kehidupan manusia.
Ya, siapapun orangnya, mau seterkenal apapun pendetanya, saya tidak takut. Sebab apa? Saya berdiri di atas kebenaran. Hari-hari ini ada banyak pendeta-pendeta yang berani mengatakan perjanjian lama tidak relevan dengan perjanjian baru, dengan segala teori eksegesisnya. Kalau saya sederhana, saya memang belum sepintar mereka, tetapi saya perkatakan, saya jamin Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan di BW sebenar-benarnya dan sebersih-bersihnya dan seapa adanya. Ya, karena saya pun men-screening dan menerapkan dan mempelajari dulu. Saya mengkaji dulu secara pribadi. Saya cerminkan dulu, ini yang saya bagikan buat Anda. Jadi bukan saya memberi arahan dan ajaran, tetapi sekali lagi apa yang menjadi perenungan saya ini saya bagi buat Bapak Ibu. Nah, 2 Tawari pasal 32 kita mau baca, melanjutkan dari apa yang sudah kita lalui kemarin ya. Kita percaya, kita yakini, kita berani bukan karena asal berani, tapi karena Allah menyertai. Kita belajar kemarin adalah apa? Emanu, ya, yang menyertai. Emmanuel Elohim, yang menyertai adalah Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan di ayat yang ke-9. Dua Tawari pasal 32 ayat yang ke-9. Ya, sekali lagi, biarlah anak-anak dan cucu-cucu Bapak Ibu semua boleh menjadi pribadi-pribadi anak cucu yang benar-benar bisa menjadi generasi yang berbeda. Sesudah itu Sanherib, Raja Asyur yang sedang mengepung Lakhis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia Raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, beginilah titah Sanherib Raja Asyur, apakah yang kamu harapkan maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mesbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mesbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya? Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa dan negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan memuju kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya. Karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Ia menulis juga surat yang penuh celak dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel, bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Oke, yang mau belajar katakan yes, yes, yes 3 kali. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Oke, ya saudara ya. Ya, ini kata-kata yang begini, ini intimidasi, ini sentimen iblis nih. Dan ini sering didengar oleh siapa saja, termasuk saya pun bahkan pernah audible. Jadi hati-hati saudara, kita memang benar yang Rasul Paulus katakan. Kita harus menguji, ini suara setan apa suara malaikat, suara Tuhan apa suara hantu. Ya, karena kalau kita mendengar suara lalu kita terintimidasi, gampangnya berdasarkan pengalaman Abuna, itu pasti suara hantu bukan suara Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Ingat, pegang teguh 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tetapi Allah bukan memberikan roh ketakutan. Ingat, kalau engkau dengar sesuatu dan engkau takut, berarti itu bukan suara Tuhan. Percayalah,
Tuhan gak mungkin memberimu ketakutan. Tuhan Allah gak mungkin mengintimidasimu. Tuhan Allah gak mungkin mengatakan dasar kamu janda gak berguna, dasar kamu memang tidak laku, dasar kamu istri yang gagal, dasar kamu suami yang gak ada manfaatnya, dasar kamu anak yang bego. Ini contohnya ya, dasar kamu memang jelek, kamu ini bawa sial. Tuhan gak pernah begitu. Itu kerjaannya setan. Jadi jangan didengerin. Kalau kita dengerin berarti kita lebih beriman sama setan. Kalau engkau beriman sama Tuhan, hal yang pertama ingat 2 Timotius 1 ayat 7. Tetapi Roh Allah bukan memberikan kepadaku roh ketakutan, tetapi membangkitkan kekuatan. Ya, sesuatu yang memotivasi, sesuatu yang benar-benar bisa memberikan motivasi dan juga apresiasi, saudara. Ya. Jadi kalau di dalam hati ngedumel, pikiran ngedumel, isinya adalah dasar emang ngapain ke gereja, tahu begini masih nyembah Allah yang dulu, yang masih saya buat pakai tangan manusia dan segala macam. Udah, selama itu pula engkau akan semakin tertunduk dan malu. Karena tujuan iblis itu membuat kita malu. Dan ujungnya kita dipermalukan. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan. Tapi tujuan iblis memfitnah Tuhan seakan-akan Tuhan mempermalukan kita, saudara. Karena kita pas lagi rajin ke gereja, kita rajin bangun pagi, ikut BW, ditambah belum makin sembuh malah makin sakit. Yang sakit A belum kelar, tambah lagi sakit B. Hutang yang pertama belum lunas, tambah lagi hutang yang kedua. Udah makin gak bisa masuk akal sehat. Dan ini pasti akan membuat kita takut. Ini pasti akan membuat kita bingung. Ini pasti akan membuat kita lemah dan juga lengah. Tahu gitu saya gak nikah sama ini orang. Aduh, ini orang ternyata ternyata. Aduh, saudaraku, ingat hari-hari ini, saudara, orang-orang percaya lagi diuji imannya. Sanggupkah kita menghadapi intimidasi dari pikiran kita sendiri, dari apa yang kita dengar di sekeliling orang kita, atau kita juga jangan sampai menjadi intimidator. Apa tuh intimidator? Orang yang hobinya mengintimidasi orang terus, memperkatakan selalu yang buruk, memperkatakan selalu yang gagal, memperkatakan selalu yang gak berhasil, memperkatakan selalu yang gak enak didengar. Kalau kita aja gak mau dengar kalimat yang gak enak didengar, maka kita pun tidak boleh memperkatakan sesuatu yang gak enak didengar. Gimana Abuna? Depan mata saya nih orang modelnya kayak begitu. Ya tapi itu tantangannya, saudara. Saudara di sini lihat, saudara akan menjadi seperti Hizkia dan rakyat yang lainnya yang sepakat, di mana apa yang menjadi bagian dari dipercayakan oleh Tuhan itu mereka dapatkan penyertaan itu sampai ayat ke-8 atau di ayat 9 sampai 19 tadi. Penuh dengan celaan, penuh dengan psychological warfare. Apa itu psychological warfare? Perang mental, saudara. Dia pengen rakyat Yehuda sama Israel ini takut dulu sebelum perangnya mulai. Makanya di ayat 18 itu dengan suara nyaring, ring segala macam. Nah, iblis itu pakai cara yang sama, psychological warfare namanya. Ngebohongin kita terus supaya kita lemah, ngebohongin kita terus supaya kita malas sebelum kita bangun pagi dan kita berdoa. Kata takut di sini itu kalau misalnya diartikannya sebenarnya gemetar, saudara. Orang-orang yang takut, orang-orang yang ngeri gitu ya, itu pasti gemetar gitu. Kalau kita percaya sama kebohongan, kita tuh kalah sebelum bertanding. Jadi prinsipnya apa hari ini? Jangan lagi kita biarkan suara yang intimidasi atau suara yang berbau ancaman itu lebih keras dan lebih berotoritas daripada suara firman Tuhan. Lebih menguasai mindset atau pikiran kita daripada pikiran kita sendiri atau pikiran Tuhan di dalam diri kita gitu. Hari ini kita mungkin dengar banyak suara di kantor, ekonomi lagi susah, udahlah Pak, gak akan berhasil lah. Atau di sekolah, kamu tuh gak sepintar teman kamu, oh kamu gak secantik dia, oh kamu gak seganteng dia, oh kamu gak sepopuler dia. Atau di rumah, kamu tahu gak masalah ini gak akan pernah selesai.
Tapi hari ini saudaraku, apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, saya mau perkatakan sebagai hamba Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Bahkan di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Ini gampang banget ya. 1 Yohanes 4 ayat yang keberapa? 4. Dia di dalam kita ini lebih besar. Roh Allah di dalam kita lebih besar daripada segala hal yang ada di dalam dunia ini. Artinya Yesus di dalam kita itu jauh lebih gede daripada apa yang kedengaran di telinga. Bohongnya itu kecil, gak sebesar itu. Lebih besar janji Tuhan daripada bohongnya iblis. Nah, maukah saudara untuk belajar tidak lagi percaya dengan kebohongan musuh, tidak lagi percaya dan sepakat dengan intimidasi setan, dan jangan lagi menjadi pribadi yang seperti setan, selalu memperkatakan sesuatu yang buruk, selalu mencari kesalahan, selalu menyudutkan. Setan itu paling senang kalau udah mengintimidasi, kayak orang tinju. Orang tinju tuh pasti kalau dia mau menang, dia sudutkan, dia pojokkan lawannya. Begitu sampai di pojok gak bisa bergerak, dia habisin. Pelan-pelan dia tinggal lihat celah mana aja, sampai yang dia pojokkan ini kehabisan tenaga, baru dia hajar sampai di KO. Tapi kalau kita bergerak saudara, kita tidak mengizinkan kita dipojokkan, maka masih ada kesempatan kita untuk melawan, untuk kasih pukul balik. Nah saudara, Bapak Ibu, kalau kita diam saja tanpa melakukan apapun, itu sama seperti kita mengizinkan sebagai petinju yang dipojokkan oleh iblis sebagai lawan kita, dan kita tinggal tunggu momen kita akan KO. Karena kita mudah sekali percaya yang diomongin sama teman di sekolah. Kita lebih mudah percaya dengan apa yang sedang terjadi di luar sana, gampang ikut arus. Kan anak-anak muda sekarang kan gitu. Melalui IG, yang menarik ya, sebuah data itu dikatakan begini. Apa yang terjadi di negara kita, di setiap kota kemarin itu, yang menjadi sebuah keterkejutan ya bagi setiap kalangan adalah bukan karena ditentukan oleh perilaku komunitas, tetapi ditentukan oleh pergerakan algoritma. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Maksudnya adalah hari-hari ini itu semua banyak ditentukan oleh Instagram, oleh sosial media, platform semuanya. Saya tidak mempersalahkan sosial media karena saya juga menggunakan sosial media. Tapi Bapak Ibu, ini menunjukkan apa? Memang kenyataannya semua orang lebih banyak ngelihat sosmed. Ini yang membuat saya semakin berpikir gimana caranya. Karena kalau kita benturin terus susah. Saya melihat kenyataan sendiri. Generasi-generasi sekarang memang kenyataannya apa? Mereka sukanya pakai handphone. Ini udah gak bisa ibaratnya sulit lah. Secara manusia sulit, tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Selama kita juga sepakat dengan apa yang digaungkan oleh iman kita. Makanya orang tua, kakak-kakak, ya, adik-adik, saudara-saudari semuanya harus sepakat dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan lagi percaya dengan apa kata orang. Tapi hari-hari ini orang-orang di gereja saja lebih gampang percaya apa kata algoritma. Tahu dari mana Abuna? Suami dengan lebih mudah tiba-tiba ngomong sama istri, aku pindah ya, aku gak di gereja kita lagi, aku di gereja sana. Gak ngomong apa-apa saudara. Istri tiba-tiba langsung ngomong, sorry ya Pak, aku gak ikutan doa lagi sama si pendeta ini. Loh kenapa? Enggak, aku udah ikut sini. Anak-anak muda tiba-tiba ngomong begini, Papa Mama kalau misalnya mau gereja ikut sama kita aja. Loh emang kenapa? Enggak, kita sekarang udah di sana. Loh sejak kapan kamu pindah? Dan itu semua ditentukan oleh algoritma. Algoritma di mana? Di sosial media. Semua itu sekarang value atau nilai sesuatu itu ditentukan dari berapa banyak viewershipnya, berapa banyak followersnya, dan berapa banyak platform sosial media yang dipakai. Ini sebuah kenyataan pahit.
Tetapi sebagai hamba Tuhan dan sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami, saya mau katakan, saya mau mengajak, mari Bapak Ibu, kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun mata kita melihat, aduh kayaknya nggak mungkin nih. Orang pulang kerja ya langsung pegang handphone. Nyampe kantor udah pasti pegang handphone. Karena apa yang kelihatan di rumah pasti kelihatan di kantor. Bagaimana perilaku anak-anak kita? Saya bisa memikirkan bahwa ya berarti kalau misalnya anak-anak itu apa aja pegang handphone, berarti di sekolah pun ya pasti pegang handphone. Karena nggak bisa disalahkan juga, sekolah pun juga pegang handphone. Kadang-kadang gurunya suruh, oke ini jam bebas, kalian boleh main. Yang penting jangan masuk yang aneh-aneh ya. Bahkan ada guru yang langsung nonton bareng, nobar, bahkan mabar, main bareng di kelas. Karena apa? Karena gurunya juga memang generasi yang sekarang gitu. Dan ini sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan apa saudara? Dengan iman, percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan langkah kedua, jangan mudah terpengaruh oleh apa kata orang. Orang itu selalu menerapkan psychological warfare. Mari pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Katakan sama-sama dengan saya. Mulai saat ini Tuhan, aku tidak takut sebab Engkau menyertaiku. Mulai saat ini Engkau yang ada di dalamku lebih besar daripada yang terdengar di telingaku. Mulai saat ini aku mau tutup semua hal untuk kebohongan dan membuka semua hal untuk janji Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah apa yang diperkatakan menunjukkan bahwa kami sebagai umat-Mu tidak lagi mau percaya pada kebohongan musuh. Kami cuma mau percaya pada janji Tuhan. Kami mau menguatkan iman kami. Kami mau menguatkan kepercayaan kami. Kami mau menguatkan kerajinan kami supaya tidak kendor. Dan mulai hari ini kembali kami mau lagi melangkah dengan berani lagi. Kami mau kembali melangkah dengan kerajinan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, yang berpercaya dan sepakat dengan saya sama-sama katakan, aku siap diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Ya. Sebelum engkau menerima berkat, percayalah bahwa ketika kita menerapkan kehidupan yang benar dan percaya kepada Tuhan, maka jikalau engkau sakit, bilur-bilur Kristus sanggup menyembuhkanmu dan memulihkanmu. Obat di dokter yang mungkin bukan rumah sakit mahal sanggup untuk mengatasi dan sebagai Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangannya memulihkan dan menyembuhkanmu. Namun pertanyaannya sekarang adalah, masihkah engkau percaya? Sekalipun engkau melihat kenyataannya belum seperti yang kau lihat. Tidak pernah seseorang mengikut Tuhan lalu semakin hancur dan semakin bangkrut dan semakin tidak berdaya. Berarti ada yang salah dan keliru. Mari kita tidak mengeraskan hati. Mari kita tidak berpegang pada pendirian sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera. Dia sumber berkat saudara. Jadi mulai hari ini, jangan sampai kita seakan-akan merasa bahwa kita tetap benar. Ketika kita rajin lalu kerajinan kita kendor, terkadang Tuhan memberikan teguran yang lembut ataupun yang keras. Ketika Tuhan memberikan teguran yang lembut, bersukacitalah. Namun ketika Tuhan sudah memberi teguran yang keras, bergegaslah saudara. Bergegaslah selagi Tuhan masih beri kesempatan. Jangan mundur, jangan ubah pola kerajinanmu. Jangan berpaling dari wajah Tuhan. Jangan menjauh dari kemuliaan salibnya. Jangan cuma hanya sebagai pengemis yang meminta-minta berkat daripada Tuhan. Saudara dan saya adalah anak-anaknya. Saudara dan saya adalah kesayangannya. Mendekatlah kembali kepadanya. Akuilah segala kelemahan kita, kesalahan kita. Dengan demikian, berkat apa yang kau butuhkan? Berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat damai sejahtera, berkat terobosan, pasti engkau terima.
Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang tidak lagi mau diperdaya oleh intimidasi iblis yang terdengar di telinga dan terpikir di pikiran manusia yang terbatas ini, tapi mau sepakat dengan kebenaran firman yang kau dengar hari ini. Sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang heran dan luar biasa. Shalom, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Abuna, Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna, Abuni. Tuhan memberkati. Anak-anak, Tuhan berkati. Abuna, Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih ya. Tuhan Yesus berkatin kita. Amin. 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 Amin, amin ya. Kita percaya juga bahwa Bu Linda pasti aman, sejahtera, sentosa, haleluya. Amin. Bersama seluruh keluarga akan tiba di Jakarta. Tidak kekurangan satu apapun. Atau sudah tiba di Jakarta? Terima kasih Abuna Abuni dan semuanya. Kami kemarin sudah nyampe dengan selamat. Haleluya. Yang tadinya mau dipindahin ke Jatinegara akhirnya bisa pulang lewat Gambir. Oh, puji Tuhan. Berarti Terima kasih ya semua, Tuhan berkati. ya, kita beri tepuk tangan ya, saudara. Berarti yang masih baca Mazmur 46 sama seperti kami ini jumlahnya banyak, karena itulah yang terjadi hari-hari ini, saudara ya. Allah sendiri yang akan membersihkan dan melancarkan semuanya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan Jangan kasih kendor. sampai besok. Bye. Ya. Terima kasih Abuna ya. Makasih ya Buna Buni. Tuhan berkati. Sama-sama.